penjualan jadi menurun. Hai Ra, kamu kenapa? Kok sedih gitu? Lala, aku bingung. Sekarang kan masa pandemi dan nggak tahu kapan berakhir. Omset penjualanku turun. Gimana ya? Aku nggak mau kalau rugi. Apa kamu tahu Profit Performance Measurement? Apa itu? Profit Performance Measurement itu pengukuran kinerja laba. Jadi kamu dapat memperhitungkan tingkat pengembalian modal yang digunakan biar nanti gak rugi, Ra. Tingkat pengembalian atas modal yang kamu gunakan atau rate of return on capital employed adalah rasio antara profit dengan modal yang kamu gunakan dalam kegiatan usahamu, Ra. Gimana caranya, La? Tingkat pengembalian atas modal yang digunakan dapat dinyatakan sebagai produk dari dua faktor. Yang pertama, persentase laba terhadap penjualan dan tingkat perputaran modal yang digunakan. Persentase laba terhadap penjualan adalah laba dibagi dengan penjualan. Tingkat perputaran modal yang digunakan adalah penjualan dibagi dengan modal yang digunakan. Lalu, persentase laba terhadap penjualan dikali dengan tingkat perputaran modal yang digunakan adalah hasilnya merupakan tingkat pengembalian atas modal yang digunakan. Modal yang aku gunakan 50 juta, total biaya 45 juta, dan penjualan 65 juta. Jadi berapa, La? Hitung sendirilah, Ra. Kan udah aku kasih tahu. Masa aku juga yang hitung? Hehe, maaf, La. Yang pertama itu mencari persentase laba terhadap penjualan, yaitu laba dibagi penjualan. Laba diperoleh dari penjualan mesti dikurangi dengan total biaya. Penjualan sebesar 65 juta dikurangi total biaya 45 juta, jadinya adalah 20 juta. Lalu dibagi dengan 65 juta, hasilnya 31%. Lalu yang kedua mencari tingkat perputaran modal yang digunakan, itu penjualan dibagi dengan modal yang digunakan. Jadi 65 juta dibagi dengan 50 juta, hasilnya 1,3. Lalu 31% dikali dengan 1,3 sama dengan 40 yang merupakan tingkat pengembalian atas modal yang digunakan. Pemakaian tingkat pengembalian atas modal yang digunakan memiliki keunggulan maupun keterbatasan, Ra. Keunggulannya, yang pertama, fokus pada perolehan laba terbaik. Yang kedua, menghubungkan banyak fase dari perencanaan keuangan, tujuan penjualan, pengendalian biaya, dan cita-cita laba. Yang ketiga, membantu mendeteksi kekuatan dan kelemahan dari digunakan atau tidak digunakannya aset individual. Keempat, sebagai tolak ukur bagi pengukuran kinerja dan menyediakan satu dasar untuk mengevaluasi perbaikan. Yang kelima, mengembangkan perasaan yang lebih tajam atas tanggung jawab dan usaha tim antar manajer divisional. Sedangkan keterbatasannya, yang pertama, tidaklah wajar untuk mengharapkan tingkat pengembalian yang sama atas modal yang digunakan oleh setiap divisi jika divisi tersebut menjual produknya di pasar yang jauh berbeda. Yang kedua, valuasi aset dengan umur yang berbeda di divisi yang berbeda dapat menimbulkan kesulitan dalam perbandingan dan kesalahpahaman. Yang ketiga, biaya menelusuri rincian mengenai penggunaan yang dianggarkan yang aktual fasilitas umum mungkin tinggi. Yang keempat, terkadang manajemen terpengaruh membuat keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan perusahaan jangka panjang. Yang kelima, menimbulkan fiksasi untuk memperbaiki komponen dari satu ukuran dengan mengabaikan perhatian yang dibutuhkan oleh aktivitas-aktivitas lainnya.